Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah menika sae. Saya Pak nggih. Najah wonten dawuh Pak Najah. Nggih, Kados kok penting wonten kabar napa menika? nggih. Ini saya mau bertanya pada jenengan iki. Nggih. Ini ada permasalahan seperti ini. Saya ceritakan dulu ya ini. Nggih, nggih, monggo. Eh, ada seseorang ini saya ibaratkan begitu. Ada seseorang yang mengetahui hal yang sifatnya itu yang dipandang kemungkaran. Nggih. Kronologi yang terjadi gini, ada orang mengetahui orang yang menayangkan tontonan di channel YouTube itu seperti Grebeg Dukun Santet itu adalah settingan. Namun karena tayangan tersebut itu tidak dikasih disclaimer atau deskripsi di dalam kontennya, banyak yang meyakini konten itu adalah real. Heeh. Ya, terus orang yang mengetahui tersebut itu berinisiatif membongkar atau memberitahu orang-orang yang penonton YouTube tersebut biar tidak gagal paham. Begitu. Hmm. Hmm. Terus yang kedua, di samping mengetahui tayangan tersebut itu mengandung unsur pembodohan, ada orang yang tahu perobatan non medis yang dilakukan oleh oknum tertentu itu ada unsur, ada indikasi penipuan dan orang tersebut itu tahu. Dan setelah mengetahui dan mempunyai bukti, namun bukti tersebut itu kurang kuat untuk dilaporkan polisi, maka dari itu si pengetahu atau orang yang mengetahui tersebut berinisiatif mengingatkan masyarakat itu di share di media sosial. Tujuannya apa? Biar tidak ada korban atau meminimalisir korban yang jadi korban di pengobatan non medis tersebut. Itu apakah diperbolehkan? Niku terkait hal ini minta pencerahannya, minta pengarahan saking panjenengan. Nggih. Kalau saya tangkap Ya, dari penjelasan jenengan tadi ada dua pertanyaan. iya betul. Pertanyaan yang pertama tentang masalah kalau bahasa saya konten YouTube gitu aja ya. Nggih, betul. Tentang masalah konten YouTube yang di dalamnya menampilkan adegan-adegan namun tidak diberi keterangan kan gitu. Nggih, betul. Nah, itu kalau masalah adegan tidak diberi keterangan itu saya kira masih aman saja. Artinya dibalik tidak ada keterangannya itu kan bisa jadi itu satu settingan, Iya, yang kedua atau itu beneran. Jadi iya, tidak ada unsur-unsur eh, si penayang channel, iya, si pembuat channel itu kalau kita lihat dari sisi luar, artinya iya, dari sisi dohir, iya, itu kita tidak bisa mengklaim oh dia berniat membohongi orang atau tidak. iya, Karena yang tahu tentu mereka sendiri, mereka berniat mau membohongi orang atau tidak yang tahu diri mereka, pembuat channel. iya, Baru kalau kita ingin mengetahui, maka kita bertanya saja, ini channel jenengan asli atau tidak? Artinya ini realita atau tidak? Kalau mereka menjawab realita, tapi faktanya adalah karangan atau settingan, iya, maka baru itu dikatakan mereka membohongi publik.
Karena maksud mereka adalah menayangkan, mereka mengatakan ini adalah realita, tapi prakteknya, faktanya hanya rekayasa, kan gitu. Iya. Nah ini sebagai orang lain yang melihat itu harus tabayun tentang masalah channel ini. Dan Iya, betul. Ini yang pertama dulu, Nggih. sudah jelas atau tidak? Yang pertama dulu. Sudah. Sebelum kita melangkah ke yang dua. Sudah, nggih? Sudah, alhamdulillah sudah. Ya. Lalu yang kedua, tentang masalah ada seseorang tahu, tadi contohnya apa tadi? Contohnya apa aja? Contohnya mengetahui perobatan non medis yang di situ tipu-tipu. Abal-abal, ya betul. Ya, oke. Ya. Ada seseorang mengetahui kedok penipuan yang di sana menampilkan pengobatan non medis yang sebenarnya itu adalah abal-abal. Ya. Ini saya pastikan dulu bahwa seseorang itu betul-betul tahu ya, artinya tidak sebatas suudon atau sebatas prasangka saja, tapi ada bukti dan lain sebagainya. Iya. Terus dia tahu tapi mau melaporkan ke kepolisian tidak bisa, kan begitu, karena mungkin bukti nggak kuat. Iya. Karena kalau kita lapor itu tentu harus melalui bukti yang kuat. Betul. Nah, yang kedua, bagaimana cara seseorang yang mengetahui kedok penipuan itu melangkah? Iya. Satu, tentu harus mengingatkan kepada yang bersangkutan. Seperti ini kembali kepada hadis Rasulullah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ketika ada seseorang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatan kalian. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah atau hilangkanlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Artinya di sini adalah kemampuan kalian, kekuasaan kalian. Fa'ilam yastati fabilisani. Ketika tidak mampu dengan kekuatan kalian, ya tentu dengan lisan kalian. Artinya dengan tutur kata kita menasihati dan seterusnya. Wa man lam yastati fabiqalbi. Yang tidak mampu dengan lisan, dengan kekuasaan nggak mampu, dengan lisan pun nggak mampu, ya maka dengan hatinya bisa berdoa, atau hanya ingkar biqalbi. Ingkar biqalbi itu hati kita tidak ridho dengan kegiatan mereka. Ya, wadzalika ad'aful iman. Yang terakhir ini adalah paling lemah-lemahnya iman. Nah, ini begini. Para ulama menjelaskan kembali bahwa cara menasihati atau cara amar ma'ruf nahi munkar itu harus bertahap. Nah, bagi yang mereka yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hal yang pertama dilakukan tentu menjalankannya dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, santun. Kita ingatkan langsung ke beliaunya. Yang pertama tentu tabayun dulu ya. Tabayun dulu, lalu kalau sudah kita yakin mereka berkedok penipuan, maka silahkan diingatkan secara halus. Nah, diingatkan secara halus. Ketika secara halus nggak bisa, langkah yang Mas Najah tanyakan, kalau diupload di medsos apa boleh? Ini termasuk bagian dari apa? Apakah termasuk membicarakan kejelekan orang lain atau tidak? Nah, di sini para ulama, khususnya dalam hal ini disampaikan oleh An-Nawawi, bahwa ada 6 keadaan hibah itu diperbolehkan. Hibah itu kan membincang kekurangan orang lain di belakangnya. Ketika
dia tahu, orang lain itu tahu, dia akan tersinggung. Itu ghibah. Oke. Nah, 6 keadaan seseorang boleh melakukan ghibah itu yang pertama adalah dalam rangka dia membicarakan kekurangan orang lain karena teraniaya. Misalnya dia ingin mencari keadilan lalu mengungkapkan keburukan orang lain di hadapan hakim untuk mencari keadilan. Oke. Nah, itu boleh. Keadaan seperti itu boleh. Oke. Atau keadaan yang kedua, dalam rangka ingin menghilangkan kemunkaran itu sendiri. Misalnya, dengan melaporkan ke kepolisian tadi. Oke. Itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Membicarakan keburukan orang lain dalam rangka menghilangkan kemunkaran. Ya. Ya. Kalau di Indonesia tentu lewatnya kepolisian itu yang paling tepat. Oke. Lalu yang ketiga, ghibah yang diperbolehkan adalah saat kita minta nasihat kepada orang yang layak untuk kita mintai nasihat. Itu. Misalnya kita mendapatkan masalah diganggu oleh orang lain, lalu bagaimana saya melangkah? Terus dia meminta nasihat pada seorang kiai, menceritakan yang sesungguhnya seperti apa, namanya orangnya siapa, itu nggak apa-apa. Karena dalam rangka meminta nasihat. Lalu yang keempat, ini hampir sama dengan yang ingin menghilangkan kemunkaran tadi, yang nomor 2 tadi. Yang nomor 4 ini adalah kita mengungkapkan ke publik. Itu memang dalam rangka mencegah seseorang agar terhindar menjadi korban. Agar dia tidak menjadi korban penipuan tadi. Nah, ini yang keempat ini. Kita langsung mengingatkan publik. Karena memang nggak ada jalan lain selain ini untuk membendung korban berjatuhan. Itu boleh. Terus yang keenam, tadi keempat atau kelima tadi? Keempat. Yang kelima. Ghibah yang diperbolehkan adalah membicarakan orang. Orang itu memang terang-terangan melakukan keburukan di hadapan publik. Jadi seperti dia meminum khamar, sering godai, apalah, enaknya contohnya meminum khamar lah. Minum khamar, dia ada orang bicara, itu loh senengannya mabuk-mabukan. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang dirinya sendiri telah membuka aibnya sendiri di hadapan orang lain. Tapi nggak boleh membicarakan nggak boleh membicarakan aib-aib yang lain. Ini pun dalam rangka dia mengatakan seperti itu dalam rangka mencegah si pemabuk itu agar berhenti minum, bukan dalam rangka mencela. Gitu. Ini yang perlu digarisbawahi itu. Artinya mengingatkan dia di publik. Awakmu aja mabuk-mabukan ngono kuwi. Misalnya seperti itu. Terus yang keenam ghibah yang diperbolehkan adalah karena meletakkan status nama. Misalnya si Zaid kakinya pincang. Ada banyak orang namanya Zaid. Ketika kita membicarakan atau mengungkapkan si Zaid yang kakinya pincang sambil menyebutkan ini loh Zaid yang kakinya pincang. Nah ini nggak apa-apa meletakkan penamaan terhadap atau menyifati nama seseorang dengan kekurangan mereka. Si Zaid yang buta misalnya, tapi ini dianjurkan dalam mengungkapkan itu disertai misalnya seperti kata Amit ya maaf, si Zaid yang buta, misalnya gitu, agar tidak muncul kata-kata yang bisa ditafsiri macam-macam. Itu. Nah, dari kasus-kasus tadi, dari keadaan-keadaan tadi, menceritakan keburukan atau membongkar kedok penipuan itu lebih condong masuk di
kategori kita mencegah kemunkaran ke publik. Jadi untuk menjangkau semua orang, tentu langkah yang konkret itu melalui media sosial. Iya, betul. Nggih. Artinya ini bagian dari hibah yang diperbolehkan dalam rangka mencegah korban-korban yang berjatuhan, dalam rangka mencegah adanya korban lagi, korban penipuan tadi. Itu. Atau misalnya jika Pak Najah mampu, berarti silahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena di Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga hal yang layak dilakukan adalah datang ke kantor kepolisian melaporkan perbuatan itu. Ini tentu setelah kita melakukan tabayun dan mengingatkan secara langsung. Baru nanti kalau semuanya nggak bisa kita lakukan, maka kita ingkar biqolbi saja. Kita doakan saja mudah-mudahan yang bersangkutan sembuh dari perbuatannya. Kurang lebih seperti itu Pak Najah. Terima kasih atas penjabarannya. Terima kasih. Mungkin ada yang masih mengganjal. Alhamdulillah ini sudah tercerahkan. Semoga bermanfaat ini. Nggih, matur suwun kula Pak Najah sampun menghubungi kula. Nggih, mudah-mudahan menjadi amal baik. Amin, amin. Nggih. Kula sing matur suwun sudah dikasih pencerahan. Nggih. Nggih. Terima kasih ning ngoten. Nggih, monggo kapan-kapan dolan. Nggih, siap. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.